Selamat malam, pemirsa, saya Fadilah Tunisa, dan Anda menyaksikan TV BCN News. Malam ini, kita akan membahas temuan investigasi terkait dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan jembatan longsor di Jalan Poros Soekarno-Hatta, Bontang Kukar. Simak laporan lengkapnya berikut ini. Skandal proyek longsor Soekarno-Hatta Bontang. BPK temukan potensi kerugian negara 1,2 miliar rupiah. LSM desak transparansi dan penegakan hukum. Samarinda, tanggal 24 Juli tahun 2025. Proyek penanganan longsor Jalan Soekarno-Hatta yang dikerjakan oleh PT BPP senilai 15 miliar 251 juta 285.000 rupiah termasuk PPN kini menjadi sorotan tajam. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menemukan potensi kerugian negara atau daerah senilai 1 miliar 236 juta 590.676,44 rupiah. Kerugian ini timbul akibat belum dipungutnya denda keterlambatan atas proyek yang molor parah ini. Kronologi proyek molor dan denda yang belum tertagih. Proyek dengan nomor kontrak 000-3,3069 DPUPR tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 ini seharusnya selesai dalam 285 hari kalender, yaitu pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2023. Namun, laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI nomor 14 ALHP atau XCX atau SMD 4 2024 yang dirilis pada bulan April tahun 2024 menunjukkan bahwa pekerjaan masih belum rampung hingga batas waktu masa perpanjangan kontrak ditinggal 20 Maret tahun 2024 lalu. Proyek ini telah mengalami 3 kali addendum perubahan masa waktu pelaksanaan. Addendum kedua pada tanggal 7 bulan 12 tahun 2023 menambah 50 hari masa kerja, menggeser batas akhir menjadi tanggal 18 bulan 2 tahun 2024. Tim investigasi mencoba berkomunikasi dengan pihak Inspektorat Kota Bontang terkait temuan tersebut. Mari kita simak bersama. Temuan BPK tahun 2023 Pak. Jadi kami tadi kan sudah keliru mau nanya, kalau itu katanya sudah dikembalikan 2,2. Tapi kan kami ingin tahu ada STS-nya seperti apa itu. Ya, siap. Iya Pak. Ibunya tidak ada di tempat. Ya. Sama Pak ya, karena ini kami baru rapat itu loh Pak, yang masalah ini dengan subduk di Pendopo itu sudah selesai. Oh iya. Inspektor baru MOU di Pulau. Oh itu ya. Kalau enggak nanti gini aja Pak, nanti kita coba tak konfirm dulu dengan karena boleh Pak. Karena kalau saya kan baru Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Ya, saya baru 2 tahun. Iya Pak, iya. Nanti coba saya konfirmasi dulu ya Pak. Iya, iya. Bapak WA aja dulu nanti pengawasannya apa nanti coba saya sampaikan nanti. Saya WA kemana? WA ke Bapak? Ya boleh Pak. Ah. Ya, saya juga. Oh nanti diteruskan ke Ibu? Ya. Oh iya. Menurut keterangan Sekretaris Inspektorat Kota Bontang, dirinya tidak mengetahui terlalu banyak pada kegiatan tersebut. Dengan alasan dirinya baru pindah di Dinas Inspektorat, namun dia akan meneruskan informasi ini kepada pimpinannya pada Ibu Inspektur, jelasnya. Namun, data hasil temuan BPK menjelaskan kalau addendum ketiga pada tanggal 16 Februari tahun 2024 kembali menambah 40 hari, menetapkan batas akhir pekerjaan pada tanggal 29 Maret tahun 2024. Secara keseluruhan, total keterlambatan mencapai 90 hari. Selama periode ini, PT BPP telah menerima pembayaran total sebesar 11 miliar 421 juta 721.067 rupiah melalui 4 termin, berdasarkan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Denda keterlambatan seharusnya dikenakan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap harinya.
Hal inilah sebenarnya tujuan tim untuk menemui langsung Kepala Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran atau PA, sekaligus merangkap sebagai PPK, dengan memperjelas informasi yang akurat dari yang bersangkutan langsung, namun Kadis ini tidak ada di kantornya pada waktu tersebut. Berikut penjelasan dari salah satu pengawas pekerjaan pada kegiatan PUPR Bontang, di bagian Bina Marga, dia menjelaskan melalui via teleponan. Kami terangkan prosesnya itu tahapannya, karena itu kan kegiatan gini, itu masuk kegiatan strategis, masuk di MSIP KPK, yang timnya ada di inspektorat. Terus kedua pendampingan dari kejaksaan. Itu semuanya tahapannya Pak, sampai adendum terjadi itu kami hadirkan dari tim-tim tersebut. Nah, kalau pendampingan dari kejaksaan itu kan tidak masalah. Maksudnya kami kan juga pengen tahu dalam artian kualitas pekerjaan kan gitu loh Pak. Apanya mau ditahu? Mutu pertama itu. Makanya ada temuan dari BPK bisa terjadi di situ adendum sampai 3 kali. Nah, di 3 kali di adendum pun pekerjaannya tidak tepat waktu, kan begitu Pak? Iya kan? Nah, ada di adendum itu sampai 3 kali itu persoalannya apa? Ataukah itu ada bencana? Iya Pak. Itu sudah kami jelaskan Pak ke lembaga yang ke lembaga pemerintah lah, kepolisian sudah kami jelaskan, di tim pendampingan juga mengikuti proses tahapan adendum, inspektorat yang jadi tim MSIP KPK juga mengikuti tahapan adendum itu. Nah, kalau misalnya Bapak mau di yang tahu tahapannya juga dia Pak di inspektorat ya. Mereka kan masuk MSIP KPK itu, jadi tim monitoring. Iya Pak. Iya Pak. Ya, kalau saya menjelaskan detail, kewenangan saya nanti terbatasi oleh PPK-nya, karena PPK-nya kan Pak Kadis. Makanya itu kan kami kalau PPK kan biasanya langsung tahu di keadaan di lokasi kan Pak. Bisa saya yang tahu di lokasi. Kalau PPK kan proses tahapannya kontra yang dihadapi. Kalau Bapak nanya lokasi, ini harus dipisahkan. Bapak nanya administrasinya atau lokasinya. Kalau lokasinya saya tahu, saya bisa dikonfirmasi. Bukan begini maksudnya, kan PPTK-nya kan Pak Kadis. Bapak tadi menyampaikan Pak Kadis itu PPK atau PPTK Pak? PPK, beliau PPK. Oh, PPK. Bapak tadi kan menyampaikan PPTK itu ya. Pak ini mohon izin, siap. Mohon izin kalau tidak keberatan, saya minta nomor handphonenya Pak Kadis, kan kami bisa WA atau nanti kami bisa komunikasi. Pak, nanti minta aja di portirnya, ada Bapak kan di kantor. Tidak ada, portirnya tidak ada tuh, tidak ada Pak, kosong Pak. Oh, tidak ada portirnya. Iya Pak. Kosong. Oke, saya izin Pak Kadis dulu ya Pak ya. Siap. Iya Pak. Saya izin dulu Pak Kadis Pak. Iya Pak. Ini surat pemberitahuan. Masih ada Pak yang masih izin. Sementara begitu, kami hanya ingin dari PPK-nya dari Pak Kadisnya. Siap. Iya Pak. Iya Pak. Atau saya kasih nomornya Bapaknya ke Pak Kadis, saya izin Pak. Bapak, nomor saya boleh? Berwenang menemukan adanya denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan. Jumlah denda ini mencapai 1.203.590.676 rupiah 44 sen, yang dihitung berdasarkan 1 per mil dari nilai kontrak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang sebesar 13.079.896.404 rupiah 88 sen. Denda ini berlaku untuk setiap hari keterlambatan, yang dalam kasus ini adalah 90 hari. Desakan transparansi
korupsi dan klaim pengembalian dana. Temuan ini memicu reaksi keras dari lembaga swadaya masyarakat LSM Cakra Kalimantan Timur. Budi dari LSM Cakra menduga adanya tindak pidana korporasi yang berkolusi dengan oknum di internal PUPR Kota Bontang. Upaya konfirmasi langsung dari tim investigasi LSM Cakra dan awak media kepada Dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten Bontang tidak membuahkan hasil karena pejabat terkait tidak dapat ditemui. Meskipun demikian, seorang perwakilan dari pihak pelaksana kegiatan mengklaim bahwa semua kerugian dan denda telah dikembalikan ke negara dan menyebut bahwa kasus ini pernah diperiksa Polda Kaltim. Pihak PUPR, menurutnya, telah melakukan langkah sesuai peraturan dan telah diaudit Inspektorat Kabupaten Bontang. Namun, LSM Cakra menanggapi klaim pengembalian dana ini dengan mosi tidak percaya. Mereka mendesak adanya bukti setoran yang transparan, seperti yang ditegaskan Budi. Kami sebagai masyarakat memiliki mosi tak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pihak pelaksana kegiatan. Karena hanya baru sekadar omongan saja, belum ada diperlihatkan bukti setoran kepada negara. Budi juga menegaskan bahwa klaim pengembalian dana tidak serta-merta menghapus potensi jerat pidana atas pelanggaran hukum lainnya. Ancaman pidana di bawah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Potensi jerat pidana tetap ada meskipun kerugian negara diklaim telah dikembalikan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian keuangan negara, baik pihak pelaksana maupun pihak penerima pekerjaan dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda bagi setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda bagi setiap orang yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara. Pasal ini relevan bagi oknum PUPR jika terbukti ada kolusi atau penyalahgunaan jabatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tanggung jawab pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menekankan akuntabilitas penyelenggara negara dan menjadi dasar untuk menjerat. Badan Pemeriksa Keuangan BPK merekomendasikan agar pejabat pembuat komitmen PPK segera mengenakan dan menagihkan denda keterlambatan kepada PT BPP untuk memulihkan potensi kerugian negara. LSM Cakra berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan menuntut transparansi penuh, termasuk bukti konkret pengembalian denda, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik KKN dapat kenai sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan pelanggarannya. Baik pemirsa, itulah informasi terkini yang dapat kami sampaikan dalam Breaking News TV BJN News hari ini. Proyek di Bontang ini, seperti yang telah kami uraikan, memang menyisakan banyak pertanyaan dan menjadi perhatian serius. Saya Fadilah Tunisa, mewakili redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di TV BJN News untuk mendapatkan berita-berita terbaru, terpercaya, dan teraktual dari berbagai penjuru. Sampai jumpa.